Presiden Joe Biden adalah penggemar berat kendaraan listrik, komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan melalui mobil tanpa emisi tidak diragukan lagi. Apa yang diragukan perasaannya terhadap Tesla? Presiden Biden baru-baru ini bertemu dengan nama-nama besar di industri kendaraan listrik, namun Tesla dulu tidak diundang. Ini sangat aneh. Bergabung dengan kami saat kami melihat mengapa Presiden Biden meremehkan Tesla Elon Musk. Ketika Anda diminta untuk menyebutkan dua pembuat kendaraan listrik terbesar, itu mungkin Tesla dan merek lain yang sepenuhnya dibenarkan. Tesla adalah poster boy kendaraan listrik yang bertanggung jawab untuk membuat mobil listrik keren, dengan menarik lebih dari sekedar kutu buku teknologi. Daftar pencapaian dan yang pertama jauh. Dari membuat supercar listrik pertama ketika merilis Roadster yang memelopori penggunaan baterai lithium-ion dalam mobil produksi. Mendorong batas mengemudi otonom, dan meningkatkan kinerja baterai, Tesla telah melakukan banyak hal untuk industri kendaraan listrik. Meskipun menjadi pendatang baru yang relatif. Perusahaan ini sangat sukses sehingga EV lain mencoba untuk menduplikasi penjualan dan proses manufaktur. Teknologi EV Tesla sering digambarkan sebagai mil atau tahun di depan kompetisi. Kompetisi yang selalu disambut Musk adalah dia percaya membantu umat manusia dalam jangka panjang. Monroe, pengamat industri otomotif legendaris, menceritakan tentang mobil Tesla. Dalam jumlah yang banyak, Tesla masih berada di urutan teratas. Sejak rilis Model 3, perusahaan telah menduduki puncak grafik penjualan mobil di seluruh dunia. Lihat kinerja Tesla dibandingkan dengan kompetisi di paruh pertama tahun ini. Menurut data yang diberikan oleh Jose Pontes, Tesla membuat kendaraan listrik baterai paling banyak oleh produsen manapun. Terjual 386.080 BVs, 140.000 lebih dari perusahaan berikutnya SAIC. Volkswagen berada di urutan ketiga dengan 182.801. Tesla hanya membuat BVs, tetapi perusahaan Musk masih keluar atas bahkan ketika pabrikan lain diizinkan untuk memasukkan hybrids. Volkswagen mereka dilaporkan terjual 342.139 kendaraan listrik total, sekitar 40.000 kurang dari Tesla. Stellantis konglomerasi, pembuat mobil nama besar terjual sekitar 150.000 pada periode yang sama. Model listrik terlaris selama periode milik Tesla Model 3 terjual 243.753 unit secara global. Diikuti oleh sangat murah bersedia Hongguang Mini EV buatan China, tempat ketiga milik mobil Tesla lain Model Y, yang terjual 138.401 unit. Angka-angka ini membuatnya terlihat aneh bahwa ketika Presiden Joe Biden yang juara kendaraan listrik bertemu dengan produsen mobil listrik, dia memutuskan untuk mengecualikan pembuat kendaraan listrik berkinerja terbaik, Tesla. Presiden Biden memanggil Stellantis, General Motors dan Ford, tetapi itu tidak semua dalam waktu singkat Tesla telah ada. Ia telah melompati semua pembuat mobil tradisional dalam metrik penting seperti kapitalisasi pasar di mana ia berada di depan nama besar seperti Toyota dan Volkswagen dengan selisih lebar. Bahkan dalam nilai merek Tesla sering dinilai tertinggi di otomotif industri, meskipun tidak pernah melakukan iklan tradisional atau mempertahankan tim pemasaran. Jaringan supercharger merek pengisi daya cepat di mana-mana lebih dari 25.000 outlet dan menempatkan di wajah semua orang bahwa kendaraan listrik di sini untuk tinggal. Tesla bahkan menyalip persaingan dalam keuntungan GAAP dengan menghasilkan $5.673. Dibandingkan dengan Stellantis yang menghasilkan $2.150. Dan motor umum yang dilaporkan $1.582. Dari manufaktur, Tesla berkontribusi pada ekonomi Amerika jauh lebih banyak daripada pesaingnya, yang dioperasikannya sebuah pabrik di Fremont, California dan akan dibuka satu lagi di Texas. Tesla di Amerika Serikat dibuat di pabrik Fremontnya dan mendapat lebih banyak bagiannya dari sumber dalam negeri daripada pembuat mobil lainnya. Namun menurut laporan pemerintah AS, Chevy Bolt misalnya, mengimpor sekitar 3/4 dari komponen termasuk baterai mahal dari Korea Selatan. Ford, memproduksi crossover Mach-E di Meksiko dan mengimpornya ke negara tersebut. Namun sumber Tesla 50 hingga 55% komponen mobilnya dari pabrik Amerika. Jika ada pembuat listrik yang layak mendapat tempat di pertemuan dengan Presiden Biden, itu Tesla.
Bahkan Musk bingung perusahaannya diabaikan tweetnya bahwa dia merasa aneh. Namun Tesla bukan satu-satunya pembuat EV terkenal diremehkan oleh Presiden. Volkswagen tidak membuat pemotongan baik meskipun memposting penjualan tinggi dan menjalankan Elektrify Amerika. Salah satu negara yang paling luas publik EV jaringan pengisian. Jadi, mengapa Presiden Biden memotong Tesla, pembuat kendaraan listrik semua Amerika paling terkenal dari konferensinya? Anda dapat membuat argumen bahwa Tesla sangat baik dalam apa yang tidak memerlukan bantuan pemerintah untuk apapun. Kecuali itu tidak masuk akal karena Presiden membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan untuk mencapai kebersihannya goals. Tesla melaporkan bahwa hal itu membantu mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan dengan menghindari 5 juta metrik ton emisi CO2 pada tahun 2020. Petunjuk terbesar mengapa Tesla dikeluarkan adalah kesamaan yang dimiliki oleh dua pembuat mobil terkemuka dan apa yang dimiliki oleh tiga pembuat mobil itu diundang memiliki kesamaan. Ketiganya hadir pembuat mobil umum motor Ford dan Stellantis, bergantung pada Serikat Pekerja Mobil Karyawan UAW. Tesla terutama tidak begitu, juga Volkswagen. Tidak bisa lebih jelas preferensi Presiden untuk pembuat mobil UAW setelah seorang pejabat Serikat UAW memperkenalkannya. Sebelumnya pernyataan administrasi Biden tentang mempromosikan penggunaan EV yang lebih besar, telah mengikatnya untuk menciptakan pekerjaan serikat pekerja bergaji baik. Ketika Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki ditanya tentang tidak adanya Tesla pada briefing, dia menjelaskan bahwa Presiden menyambut baik upaya pembuat mobil yang mengakui potensi masa depan kendaraan listrik, dan upaya dukungan yang akan membantu tujuan Presiden. Dia juga mengakui Tesla adalah salah satu perusahaan dan kemudian mencoba untuk menari di sekitar pertanyaan dengan mengklaim Tesla dapat diundang atau terlibat dalam pembicaraan masa depan tentang mobil listrik. Namun Psaki menanggapi pertanyaan langsung apakah Tesla menjadi non-serikat perusahaan. Alasan mengapa itu tidak dimasukkan mengungkapkan perasaan Presiden tentang Tesla. Psaki menjawab dengan baik, ini adalah tiga majikan terbesar dari Serikat Pekerja Mobil jadi saya akan membiarkan Anda menarik kesimpulan sendiri. Selama pengarahan Presiden sendiri mengatakan bahwa meningkatkan penjualan EV berarti membeli insentif bagi konsumen untuk membeli kendaraan bersih Serikat Pekerja dibuat di sini di Amerika. UAW telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menyatukan staf di pabrik Fremont Tesla, tetapi tidak bisa mendapatkan cukup pekerja untuk memilih. Pabrik Serikat Pekerja fasilitas ketika itu dimiliki bersama oleh Toyota dan GM, tetapi Tesla mengklaim Serikat Pekerja itu pergi sendiri bahkan sebelum fasilitas itu ditutup. Musk selalu menentang Serikat Pekerja, dan telah dituntut karena memecat seorang karyawan, yang menganjurkannya di pabrik Fremont. Perasaannya tentang UAW terbukti dalam tanggapannya terhadap tweet tentang hal itu. Tidak ada yang menghentikan tim Tesla pabrik mobil kami dari serikat. Pemilih dapat melakukannya besok jika mereka menginginkannya. Tapi mengapa membayar Serikat Pekerja Yahudi dan menyerahkan opsi saham untuk apa-apa? Dia melanjutkan untuk memberitahu lebih banyak alasan mengapa karyawannya tidak membutuhkan Serikat Pekerja. Tesla sudah memiliki catatan keamanan yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada ketika pabrik berada di bawah serikat. Pekerja sudah memiliki gaji yang lebih baik dalam perawatan kesehatan. Dan keamanan kerja yang biasanya dijanjikan oleh Serikat Pekerja, tidak terjadi selama resesi terakhir. Musk menunjukkan tweetnya yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman untuk mengambil opsi saham sebenarnya akan dilakukan oleh UAW. Di akhir pers konferensi, tiga pembuat mobil federal diurapi mengeluarkan pernyataan bersama mengumumkan aspirasi bersama mereka untuk kendaraan listrik. Untuk kompromi 40-50% dari penjualan mereka, dengan tujuan yang Tesla telah lebih dari dicapai sejak hari pertama. Apa yang akan Tesla lewatkan dengan tidak diremehkan oleh Presiden? Selama briefing Presiden mendukung proposal dari dua senator, yang akan memperpanjang kredit pajak federal $7.500 yang telah berlaku selama lebih dari 1 dekade. Tesla tidak lagi memenuhi syarat untuk kredit pajak ini, namun dua insentif baru ditambahkan dalam proposal. $2.500 kredit untuk kendaraan buatan Amerika dan $2.500 kredit kendaraan buatan Serikat yang secara eksplisit mengabaikan Tesla. Proposal bernama Energi Bersih untuk Amerika berlaku untuk kendaraan listrik yang dijual kurang dari $80.000. Model 3, Model Y Tesla dan truk Cyber akan memenuhi syarat. Mengapa Musk mengira perusahaannya tidak diundang sesaat sebelum dimulainya pengarahan? Musk men-tweet meme yang mengatakan, "Saya tidak mengatakan itu sabotase tetapi itu sabotase." Beritahu kami bagaimana menurut Anda penghinaan oleh Presiden Biden akan memengaruhi Tesla di bagian komentar.